Hari ini saya mengasah golok dari customer. Ini bikinan Pinang Workshop. Bahannya L-Max. Nah, ini premium teman-teman ya. Baik dari gagang, bilah, dan juga pengerjaannya. Teman-teman, di sini akan membagikan tips mengasah baja modern yang super keras tetapi mudah. Caranya adalah kalian bisa ikuti video saya ini. Ini saya menggunakan amplas GB 180 untuk gridnya. Ini tidak lama ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu hanya kurang dari 2 menit itu burnya sudah keluar ya. Tapi tetap hati-hati karena rawan overheat ya. Jadi kira-kira sudah terlalu lama segera diangkat ya. Ingat ini matanya sudah flat, jadi tidak perlu ditekan, hanya cukup diambil bagian matanya saja. Burnya sudah keluar. Oh iya teman-teman, ini penyakitnya ada beberapa chipping dan rolling yang cukup parah, sehingga ini burnya harus dikeluarkan rata dari pangkal sampai ujung. Nah tadi ada kurang yakin saya, sehingga saya harus mengulanginya lagi. Teman-teman mungkin kalau memulainya dengan batu korondum secara manual akan mengalami kesusahan ya, karena ini bajahnya itu kalau aku bilang tuh nggak keras, tetapi dia itu kalau diasah manual dia nggak mau tergerus. Bukannya nggak mau sih, mau tapi agak susah ya. Maka baja-baja modern ini memang kelebihannya ya awet ya dalam pemakaian, tetapi tergantung dari eksekutor juga sih. Sekelas herder original aja kalau yang makanya jorok ya paling sekali pakai, karena udah mentok tulang digosok terus. Rata-rata pemula itu seperti itu, karena mereka mengira itu belum putus hulkumarinya, ternyata memang sudah putus. Teman-teman bisa diperhatikan burnya sudah sangat terlihat jelas ya, di kamera sudah sangat terlihat jelas ini burnya. Ya kurang dari 2 menit lah kita dapatkan burnya hanya menggunakan GB 180 gridnya. Setelah itu teman-teman saya lanjutkan ke manual ya. Sebenarnya ini kalau langsung kita buffing itu juga sudah tajam teman-teman. Ini sudah tajam banget, sudah bisa dipakai memotong sapi secara efektif dan luar biasa tajamnya kalau langsung di buffing. Tetapi saya penasaran aja karena ini pertama kali saya mengasah manual baja L-Max ini. Jadi saya akan mencoba mulai batu di grid 400 ya untuk kasarnya. Tadi kan sudah di grid 180, kita naikkan di batu manual dengan media air yang dikasih sabun. Ini gridnya 400 ya, 400. Untuk teknik gosoknya teman-teman saya nggak punya ramuan khusus ya. Saya cuman pakai kenyamanan saya aja. Teman-teman boleh pakai cara teman-teman sendiri. Nah teman-teman, setelah digosok ternyata ini ternyata bajanya juga terkikis ya. Tuh. Jadi langsung keluar hitam-hitamnya. Berarti memang yang dibilang keras itu mungkin pada saat pembentukan mata pertama, karena mungkin bercampur dengan langsol sebelumnya. Jadi ketika diabrasi itu licin dia. Nah ini alhamdulillah ternyata nggak terlalu keras juga ya, walaupun kalau dibandingkan dengan per bilis ya ini masih lebih keras, tetapi bukan yang betul-betul keras banget, itu nggak, masih bisa dimaklumin lah ya. Teman-teman bisa lihat tuh, padahal baru sebentar ya. Oh iya, ini teman-teman batu asahannya, ini batu asahan yang bukan yang premium ya, ini ya batu-batu murah, Whetstone gitu. Saya beli sama teman, harganya ya sekitar 80 ribuan kalau nggak salah. Ini 2 sisi. Untuk tekniknya seperti video-video saya sebelumnya teman-teman ya, digosok satu sisi, burnya berbalik lalu dibalik ke sisi yang lain. Seperti itu aja teman-teman, nggak ada rahasia-rahasiaan di antara kita. Asik. Yang penting teman-teman nggak perlu sebadan-badannya yang diasah, cukup di dekat matanya saja, tapi juga tidak boleh terlalu tegap lah ya. Kira-kira burnya bisa kena ujung matanya bisa kena, terus burnya bisa berbalik, itu sudah cukup.
Kalau secara jelas itu abrasif, tapi memang ya keras. Jangan lupa selalu kucurin air teman-teman, kalau perlu pakai selang infus ya. Jadi seperti Bapak Haji Sidik itu pakai infus, ditaruh di atas terus menetes secara kontinu, itu lebih bagus lagi. Kalau kami kebetulan ini belum bikin alat yang seperti itu ya, jadi manual seperti ini aja dulu. Dan mungkin saya bisa pastikan kalau teman-teman pakai pakai batu asahan Jepang ini lebih enak lagi teman-teman, lebih jos lagi, karena ini sekelas L-Max aja untuk diasah dengan menggunakan batu korundum yang harganya ya bisa dibilang terjangkau lah ya. Ini masih bisa kegerus teman-teman, masih bisa kegerus. Nanti kita buktikan ketajamannya di akhir ya. Oke, sekarang saya rasa cukup. Kita balikan ke grid 600. Mungkin saya harus menghaluskannya terlebih dahulu pakai korondum saya, karena ini grid 600 ini agak kotor. Ini saya pakai yang 240 ya untuk korondumnya, untuk menghalusin matanya, biar matanya bersih dari abrasi bilah sebelumnya. Dan teman-teman, tipsnya kalau ngasah biar tidak cepat berkarat, apalagi untuk baja-baja limbah, selalu campurkan dengan air sabun secukupnya dan sediakan kain ya. Ketika sudah selesai ngasah, gosok, dilap, baru nanti gosok lagi kena air gitu, jadi tidak gampang berkarat. Nah, di grid 600 saja sudah keluar burnya, sudah keluar biji bajanya ya, sudah kelihatan abrasif. Ini tidak terlalu menekan dan juga tidak terlalu mengambang, jadi setengah, sedang-sedang saja ya, sedang-sedang saja. Barangkali teman-teman di sini punya teknik mengasah yang lebih efektif, juga boleh di share teman-teman, bisa kirimkan link videonya kepada kami di kolom komentar, karena teknik mengasah itu banyak sekali dan bagus-bagus, apalagi untuk 2025 ini tuh luar biasa, orang-orang Indonesia sudah banyak yang pintar ngasah. Jadi kalau teman-teman nyembelih sapi pakai pisau yang belum tajam, ketinggalan zaman ya, karena mengasah ini sudah booming, mengasah tajam sudah booming. Apalagi Indonesia kaya dengan alamnya, luar biasa, batu alam itu luar biasa. Berapa kali untuk gosoknya ya terserah ya, nggak ada patokan khusus. Yang jadi titik utamanya, yang penting burnya itu sudah berbalik begitu teman-teman. Burnya udah berbalik, terus teman-teman dibalik posisinya, gosok lagi. Terkadang saya juga nggak pakai patokan hitungan, yang penting saya lagi happy ya udah saya gosok terus sampai 2 jam juga ayo. Nah teman-teman, itu bisa dilihat sudah sangat tajam ya. Kita naikkan ke sama ini whetstone ya, whetstone apalah korondum namanya, aku nggak tahu, pokoknya ini pabrikan ya. Ini lebih halus, ini katanya grid 6000 grid 3000 katanya, kata penjualnya grid 3000. Dilanjut terus gosok ya, sama teknik seperti yang tadi, jangan lupa dibalik, karena bikin gorengan saja itu kalau nggak dibalik ya gosong sebagian. Masak nasi goreng kalau nggak dibalik juga nggak jadi. Bikin anak kalau nggak dibalik ya nggak dibolak-balik juga nggak jadi. Maaf intermezzo. Lanjut. Jadi teman-teman, memang dibutuhkan kesabaran ketika mengasah menggunakan batu ya. Hasilnya memang goresannya tidak terlalu rapi, lebih rapi menggunakan mesin, tetapi rasa untuk kepuasannya itu lebih didapatkan ketika teman-teman ngasah menggunakan batu. Ada yang memang berteori lebih awet ketajamannya. Jujur teman-teman, saya nggak tahu ya, karena saya juga bukan orang RPH, saya juga bukan orang yang bekerja di restoran yang menggunakan pisau setiap hari, enggak. Saya hanya pengasah yang menentukan ketajaman ketika setelah diasah begitu aja. Adapun keawetan, ketahanan, saya jujur tidak tahu.
Ya, saya jujur tidak tahu. Jadi kalau ada teman-teman nanya ini kuat berapa sapi, ya saya nggak tahu. Ya, tergantung Pak. Kalau Bapak makainya kotor, udah mentok tulang hajar, tetap ya paling 1 kali juga udah hancur Pak. Gitu. Saya jawab seperti itu teman-teman. Lalu kita lanjutkan, ini grade 8.000 katanya. Ya, karena saya nggak tahu ya, ini kan bukan merek terkenal, jadi kata penjualnya ini 8.000. Tapi memang halus teman-teman, hasil goresannya itu halus. Tuh, keluarkan sekelas Elmak aja kemakan kok. Tapi memang kalau teman-teman ingin yang lebih profesional ya milikilah pisau-pisau yang brandnya bagus ya. Saya nggak sebut merek. Yang jelas ini murah meriah, harga batunya saya nggak jual, tetapi ya asik lah. Yang penting nanti untuk menyembelih itu syar'i, ihsan, ya tajam dan tidak menganiaya hewannya. Teman-teman harus diketahui bahwa ketika umat Islam itu melakukan penyembelihan itu diperintahkan oleh Nabi menggunakan pisau setajam-tajamnya. Tujuannya untuk tidak menyiksa. Bahkan zaman dulu ketika zaman peperangan itu juga Nabi memerintahkan ketika kamu berperang maka tidak boleh menyiksa lawan kalian. Nggak boleh disiksa dulu, dianiaya dulu ya. Kalau memang mau dieksekusi ya segera mungkin. Ini kita naikkan ke grid berikutnya teman-teman. Ini saya nggak tahu grid berapa. Ini batu alam Bogor. Ini batu alam Bogor, ukurannya medium lah ya. Saya bilang ini medium. Jadi tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus. Dan ini harganya sangat murah teman-teman, batu asahan Bogor ini. Saya skip teman-teman, ini kebetulan ada tamu dadakan nih. Saya pause dulu ya. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Maaf tadi videonya kepotong, tetapi tenang aja, saya tidak ada rekayasa di dalam video ini. Kita buktikan ya, Elmax yang keras ternyata bisa tergerus dengan batu alam di Indonesia kita ini. Tuh kan tergerus, ada hitam-hitamnya. Teman-teman boleh sharing, komen, barangkali teknik mengasah saya ada yang kurang tepat, boleh di komen di bawah ya, di kolom komentar. Karena media sosial apalagi channel YouTube seperti ini itu sangat membuka wawasan, semua argumen itu masuk, jadi tidak ada yang lebih pintar dan tidak ada yang di bawah lebih pintar, semuanya adalah orang yang belajar. Selalu ya lanjutnya kita lanjutkan ke batu Bogor juga ini yang lebih halus teman-teman. Ini batu Bogor yang lebih halus, mungkin estimasinya sih sekitar 5.000 lah. Tapi 5.000-nya batu dengan 8.000-nya white stone masih lembut ini. Makanya saya juga nggak bisa memprediksi grid. Dan ini kegerus teman-teman ya, kegerus ya. Buktinya ada noda hitam yang keluar, sedangkan batunya berwarna abu-abu coklat-coklatan begitu. Selalu usahakan hati-hati ketika mengasah itu, penyakitnya hanya di mata teman-teman. Kadang kita sudah lelah, ngantuk, nah segera istirahat, jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan bisa jadi kurang maksimal, bahkan kita terluka nanti. Nah lalu teman-teman, ini yang hitam saya gunakan batu Bima Sena. Teman-teman udah mungkin banyak yang mengenal batu ini dari Pacitan. Ini seperti granit ya, seperti granit keras dia. Kemungkinan nggak tergerus ini batunya, karena keras sekali. Batunya seperti batu marmer gitu, coraknya juga sangat indah. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal teman-teman. Batu Bima Sena ini harganya sekitar 150-an kalau waktu itu aku beli. Sekarang teman-teman kita coba buffing, karena ini sudah selesai mengasahnya. Nah kunci dari orang mengasah tajam itu sebenarnya di buffing teman-teman. Jadi bukan grid yang sangat tinggi, itu tidak. Saya sudah membuktikannya kemarin
Grit 40 yang super kasar itu juga bisa slash kertas koran secara halus ya, walaupun tak sehalus ketika dipakai grit yang lebih tinggi ya, kayak 5000, grit 7000 dan sebagainya. Tetapi untuk sembelih sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup. Jangan lupa pakai langsol teman-teman, supaya burnya itu gampang keluar. Oh iya teman-teman, ini yang menurut saya paling susah adalah pelepasan burnya. Beda dengan bahan-bahan dari baja limbah, perwilis, HSS dan lain-lain itu, dalam pelepasan burnya tahap seperti ini gampang teman-teman ya, mudah sekali lepasnya. Apalagi pisau stainless yang harganya itu ya harga-harga kacang lah ya. Ini susah teman-teman ya, jadi saya butuh waktu lebih dari 2 menit untuk melepaskan burnya aja. Dan teman-teman mungkin yang baru belajar ngasah, kenapa kok ngasahnya nggak tajam-tajam ya, itu berarti teman-teman melupakan 2 tahap. Yang pertama tahap pengeluaran bur, teman-teman nggak lewatin tahap pertama itu. Teman-teman yang penting ngasah, bajanya udah kelihatan putih silver begitu, udah, walaupun itu 2 jam, udah berjam-jam mengasahnya, dikiranya udah tajam, padahal burnya aja belum keluar. Kenapa bisa begitu ya? Karena teman-teman ngasahnya tidak tepat sudutnya. Terus yang kedua, teman-teman lupa tahapan yang kedua adalah burnya itu harus dilepaskan dari ujung mata bilahnya. Kalau nggak dilepaskan, walaupun sudah sebenarnya tajam, teman-teman akan kesulitan untuk mendapatkan ketajaman yang hakiki dari sebuah bilah, karena masih nyangkut gitu ya. Apalagi nanti di sapi itu rada-rada agak alot gimana gitu kalau masih ada burnya. Nanti kita coba pakai kertas koran ya. Kalau menggunakan kertas HVS itu menurut saya terlalu mudah, terlalu gampang di slash. Tapi kalau kertas koran itu susah sekali. Kalau betul-betul ketajamannya itu kurang bagus, dia akan susah. Kita coba teman-teman di kertas koran. Wow ya, alhamdulillah ya, jadi hasilnya seperti itu teman-teman. Terima kasih.